Penguasa Kuil Surgawi, Bab 377. Di pesawat, Xing Lao memindahkan komputer teknologi hitam yang telah berhubungan dengan Qian Mian ke Xiao Tians. Pada tampilan layar itu, Xiao Tians terkejut melihat bahwa pada saat ini di tepi timur Departemen Perang Hiena, Departemen Perang Lapis Baja, satu-satunya 6 kekuatan tingkat Tao yang tersisa dari Departemen Perang Blackstone, semuanya telah dikosongkan, dan mesin Qi terkunci di Departemen Perang Hiena jauh-jauh. Demikian pula, 6 kekuatan tingkat Tao di domain Departemen Perang Hiena, dan kekuatan tingkat Tao yang lebih kuat daripada aliansi Departemen Perang Kecil dan Menengah seperti Armored Blackstone, juga bangkit dari udara, seluruh tubuh mereka penuh vitalitas, dan mereka jauh dari kekuatan tingkat Tao seperti Departemen Perang Lapis Baja di luar konfrontasi. Perlu disebutkan di sini bahwa wilayah Departemen Perang Hiena tidak luas. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat master habis-habisan dan mengemudi dengan kecepatan penuh, dia mungkin dapat bergegas ke markas Departemen Perang Hiena hanya dalam 3 atau 2 menit. Perlahan-lahan, di layar komputer yang dilihat Xiao Tians, Departemen Perang Lapis Baja, Departemen Perang Blackstone, dan aliansi Departemen Perang Kecil dan Menengah lainnya dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar, semakin banyak mulai naik ke udara, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa kebencian. Mereka, jelas semua siap untuk pertempuran pemberani, dan mereka sedang menunggu kedatangan yang kuat di Kuil Surga. Saat kekuatan besar Kuil Surga datang, saat itulah mereka pemberani menyerang Departemen Perang Hiena. Xiao Tianze melihat ini, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk sangat tersentuh. Xiao Tianze bergumam, dalam pertempuran ini, apakah kita membantu mereka atau mereka membantu kita? Ya, pada saat ini, ketika Xiao Tians melihat baju besi yang ganas, orang-orang kuat dari Departemen Perang Blackstone yang kecil dan menengah, naik ke udara tanpa ragu-ragu, matanya penuh dengan ketegasan dan kebencian, dia sedikit bingung. Bagaimanapun, sejujurnya, dia memimpin tim untuk menyerang Departemen Perang Hiena kali ini, dan dia tidak menyangka Departemen Perang Lapis Baja akan bertindak sama sekali. Tapi kebetulan ketika Departemen Perang menyimpulkan bahwa Xiao Tians akan melawan Departemen Perang Hiena, mereka semua dikirim. Ya, misalnya, pada saat ini Xiao Tians melihat sebuah departemen perang kecil, dan hanya ada satu pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar di seluruh departemen perang, dengan 3 atau 4 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar, mereka semua keluar. Tuan dari Aula, Xing Lao menarik napas dalam-dalam dan melirik Xiao Tians. Ini adalah kesempatan langka di langit. Xiao Tians juga menarik napas dalam-dalam saat ini dan perlahan berkata, percepat, serang. Boom, saat kata-kata Xiao Tians jatuh, pesawat yang sedang duduk tiba-tiba berakselerasi lagi, dan kecepatannya langsung meningkat hingga beberapa kali lipat kecepatan suara. Perjalanan yang semula setengah jam perjalanan tiba-tiba dipersingkat menjadi beberapa menit pada saat ini. Dengan cara yang sama, karena kecepatannya terlalu cepat, ventilasi di bagian belakang pesawat memuntahkan 2 nyala api yang mengamuk, membakar langit. Dan saat Xiao Tians dan partainya berakselerasi, semua kekuatan yang memperhatikan situasi di daerah ini semuanya terkejut. Suasana langsung naik ke tingkat yang paling menegangkan. Pada saat ini, saat Xiao Tians dengan putus asa melaju menuju Departemen Perang Hiena, wajah orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa yang mengejar jauh di belakang tiba-tiba berubah drastis. Cepat, beritahu Departemen Perang Hiena dan buat semua persiapan. Bagaimanapun caranya, biarkan mereka berpegang pada Laosu selama setengah jam. Dalam waktu setengah jam, saya memberitahu mereka bahwa dalam waktu setengah jam, orang-orang kuat dari Departemen Perang Ular Perak dan Departemen Perang Elang Besi pasti akan tiba. Di pihak kita dari Departemen Perang Singa, akan ada paling banyak 1 jam, dan kita pasti akan bisa tiba. Cepat, Penatua Gunung Suci Departemen Perang Singa, Penatua yang berada di puncak kekuasaannya, sangat cemas saat ini. Dia awalnya mengira Xiao Tianze akan mundur ketika dia mengetahui bahwa Departemen Perang Hiena siap untuk berperang, dan ketika orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa, Departemen Perang Ular Perak, dan Departemen Perang Elang Besi bergegas membantu. Tapi dia masih meremehkan tekad Xiao Tians. Meremehkan keberanian generasi Master Kuil Tenjin. Masalah, semua orang di Departemen Perang Singa tampak sangat murung. Pada saat yang sama, garis perbatasan berada di luar wilayah Departemen Perang Hiena, Departemen Perang Blackstone, Departemen Perang Lapis Baja, dan garis perbatasan lainnya. Pada saat ini, di beberapa arah, 5 kekuatan tingkat Tao dari Departemen Perang Ular Perak dan 6 kekuatan tingkat Tao dari Departemen Perang Elang Besi berasal dari sana, masuki negara dengan kereta off-road. Perbatasan Departemen Perangku telah diblokir, tolong mundur dengan cepat. Departemen Perang Blackstone dan Departemen Perang Lapis Baja memblokir orang-orang kuat di garis perbatasan, dengan panik memblokir orang-orang kuat dari Departemen Perang Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak. Keluar, boom, setelah suara keras,
pembangkit tenaga listrik dari Departemen Perang Ular Perak dan Departemen Perang Elang Besi meraung, dan pembangkit tenaga listrik tingkat Tau di kereta mereka langsung menebas pisau, dan tiba-tiba tentara biasa dari Departemen Perang Blackstone yang mempertahankan perbatasan meledak. Keluar dari tubuh mereka. Dalam sekejap, tubuh prajurit biasa dari Departemen Perang Blackstone yang mempertahankan perbatasan meledak, kematian yang tragis. Kemudian kereta dari Departemen Perang Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak yang kuat terus maju dengan cepat ke dalam. Bahkan jika mereka bergegas dengan kereta, itu akan memakan waktu setengah jam. Masih terlalu pendek, hanya saja mereka tidak bisa pergi dengan pesawat perang, karena ruang di atas mereka telah sepenuhnya diblokir oleh Departemen Perang Blackstone dari Departemen Perang Lapis Baja. Jika Anda berani pergi dengan pesawat perang, maka bersiaplah untuk disambut oleh rudal permukaan ke udara yang tak terhitung jumlahnya. Jadi sekarang orang-orang kuat dari Departemen Perang Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak hanya dapat mengambil kereta dan bergegas ke sana dengan cepat. Itu hanya saat berikutnya, ketika orang-orang kuat dari kedua sisi Elang Besi dan Ular Perak menyerbu ke wilayah Departemen Perang Blackstone Lapis Baja. Tiba-tiba, di hutan belantara, di pinggir jalan, tentara bertopeng yang tak terhitung jumlahnya, memegang peluncur roket, membombardir kereta yang mereka tumpangi. Bum bum bum. Setelah serangkaian ledakan, Elang Besi dan kereta dari Departemen Perang Ular Perak meledak menjadi bola api besar. Bunuh. Departemen Perang Elang Besi, total 10 kekuatan tingkat Tau dari Departemen Perang Ular Perak, sangat marah. Setelah keluar dari mobil, mereka menebas orang-orang yang menyerang dan membunuh mereka hingga berkeping-keping. Tapi itu tidak berguna. Setelah orang-orang kuat Elang Besi dan Ular Perak mengerahkan kembali kereta mereka, segera kereta mereka diledakkan untuk kedua kalinya. Kedua kalinya, ketiga kalinya. Sampai kereta keempat diledakkan, orang-orang kuat dari Departemen Perang Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak putus asa. Mereka harus menyerah mengendarai kereta dan malah menggunakan basis kultivasi dan kecepatan mereka yang menakutkan untuk menghadapi hiena dengan kaki mereka terburu-buru di area Departemen Perang. Namun demikian, di sepanjang jalan, banyak tentara yang membenci Departemen Perang Hiena, Departemen Perang Elang Besi, dan Departemen Perang Ular Perak melancarkan serangan bunuh diri terhadap mereka satu demi satu. Ya, Lao Su tidak berencana untuk hidup lagi, tetapi dia dapat menunda Anda sebagai pembangkit tenaga listrik utama untuk sesaat, dan kami akan dapat memenangkan lebih banyak kemenangan. Buru-buru dan meledak, perlambat mereka, cepat. Pada saat ini di jalan kota, Departemen Perang Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak sedang dalam perjalanan. Seorang prajurit dari Departemen Perang Lapis Baja dengan lengan patah meneriaki para prajurit di bawah komandonya. Untuk sementara, ledakan bar yang bergemuruh terus terdengar. Hasilnya adalah kekuatan tingkat Tau dari Departemen Perang Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak, kekuatan tak tertandingi yang berada di atas, tiba-tiba ditunda oleh sekelompok prajurit biasa yang bahkan belum mencapai pangkat Dewa Perang. Tetapi dengan cara yang sama, harga mahal menggunakan tentara biasa untuk menunda pembangkit tenaga listrik tingkat Tau tidak terbayangkan. Hanya dalam beberapa menit, Departemen Perang Lapis Baja, Departemen Perang Blackstone, dan sekelompok tentara dari aliansi Departemen Perang Kecil dan Menengah, telah dibunuh oleh ribuan orang oleh lawannya. Dan jumlah yang menakutkan ini masih terus meningkat. Pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang Ular Perak dan Departemen Perang Elang Besi tidak rusak sedikit pun, dan tidak ada kerusakan pada personel, yaitu, kecepatan gerak maju ditunda berulang kali. Lagi pula, bahkan serangan eksplosif yang paling biasa, sekali atau dua kali, atau bahkan 10 atau 8 kali, pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf di tingkat Tau dapat melawan dengan keras. Tapi 100 kali, 200 kali, dengan lebih dari 100 serangan eksplosif berturut-turut, bahkan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat Tau akan melemah. Jadi pada saat ini, orang-orang kuat dari Departemen Perang Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak harus melambat lagi. Sebuah kota kecil yang dihancurkan oleh Departemen Perang Hiena beberapa tahun yang lalu berada di alun-alun kota yang penuh dengan tembok dan reruntuhan yang rusak. 10 kekuatan tingkat master dari Departemen Perang Ular Perak dan Departemen Perang Elang Besi melihat ribuan tentara biasa yang bergegas dari segala arah dan terdiam. Bisakah kamu membunuh mereka semua? Jawabannya adalah ya, belum lagi pembangkit tenaga listrik tingkat utama. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kekaisaran dapat membunuh semua prajurit biasa ini. Tapi tidak ada yang menjadi pembunuh. Jika Anda membunuh seperti ini, bahkan Elang Besi, Ular Perak, dan ahli Tau yang kuat dari Departemen Perang akan terkejut. Departemen Perang Hiena, apa yang kamu lakukan pada mereka sebelumnya? Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat Tau dari Departemen Perang Elang Besi melihat para prajurit biasa yang masih bergegas ke arah mereka di kejauhan, memegang tekad untuk mati, bergumam di dalam hatiku.
Harapan mereka untuk mencapai Departemen Perang Hiena dalam waktu setengah jam telah gagal, dan mereka tidak dapat melakukannya lagi. 5 menit kemudian, di tepi perbatasan timur Departemen Perang Hiena, para komandan Departemen Perang Lapis Baja dan Departemen Perang Blackstone melihat kerugian besar di wilayah masing-masing, dan menyaksikan para prajurit menggunakan nyawa mereka untuk menunda satu sama lain bala bantuan. Mata mereka sangat merah darah. Bahkan beberapa kekuatan tingkat kaisar, meneteskan air mata. Semua staf sudah siap, buka jalan untuk Tuan Xiao Dian. Panglima Departemen Perang Lapis Baja, Menkei mengangkat pedang di tangannya dan berteriak ke langit. Bunuh aku, balas dendam saudara-saudara, bunuh. Presiden Departemen Perang Blackstone, juga meraung dengan mata merah darah saat ini, mengangkat pedangnya yang panjang, dan dengan raungan, sosoknya berubah menjadi bayangan, dan dia langsung bergegas ke garis pertahanan Departemen Perang Hiena. Bunuh mereka. Departemen Perang Lapis Baja, ratusan pembangkit tenaga listrik teratas di atas tingkat kekaisaran Departemen Perang Blackstone, dan puluhan ribu legiun elit di bawah komando mereka, legiun teratas di tepi garis pertahanan timur Hiena Departemen Perang. Pada saat ini, mereka sangat ingin memukul bagian timur Departemen Perang Hiena seperti bola meriam, di atas garis pertahanan. Bum bum bum, suara ledakan berturut-turut menyebar, dan tembakan artileri di garis pertahanan timur Departemen Perang Hiena dengan panik mengalir ke para prajurit Departemen Perang seperti Blackstone Lapis Baja. Tapi itu tidak berguna, pada saat tentara yang tak terhitung jumlahnya dari Departemen Perang Blackstone dari Departemen Perang Lapis Baja jatuh, mereka juga menggunakan tubuh mereka untuk memblokir peluru bagi rekan-rekan di belakang mereka. 10 detik, ya, hanya dalam 10 detik sebelum dan sesudahnya, garis pertahanan timur Departemen Perang Hiena dihancurkan oleh para prajurit Departemen Perang Blackstone Lapis Baja. Lusinan pembangkit tenaga listrik top dari Departemen Perang Lapis Baja dan Departemen Perang Blackstone, serta mereka yang berada di atas tingkat kaisar, bergegas menuju markas besar Departemen Perang Hiena tanpa ragu-ragu. Setelah 5 menit lagi, lusinan kekuatan tingkat kaisar dan 6 kekuatan tingkat Tao dari Departemen Perang Lapis Baja dan Departemen Perang Blackstone bergegas ke markas besar Departemen Perang Hiena. Bunuh. Tidak ada keraguan, dan tidak ada omong kosong. 6 kekuatan tingkat Tao dari Departemen Perang Lapis Baja menyambut 6 kekuatan tingkat Tao dari Departemen Perang Hiena secara langsung. Secepat mungkin, bunuh mereka semua. Bunuh. 6 kekuatan tingkat Tao dari Departemen Perang Hiena tidak ragu-ragu saat ini. Mereka dikerahkan sepenuhnya dan menghadapi Departemen Perang Lapis Baja. 6 kekuatan tingkat Tao dari Departemen Perang Blackstone membunuh mereka secara langsung. Bum bum bum, ada suara keras, dan kedua belah pihak sudah berseteru, dan mereka telah bertempur selama ratusan tahun. Kali ini kami bertemu lebih dari itu. Departemen Perang Lapis Baja dan orang-orang kuat lainnya, rencana hari ini adalah memanfaatkan kedatangan Xiao Tians, menyatukan kuil surga untuk menghancurkan Departemen Perang Hiena sepenuhnya. Dan Departemen Perang Hiena juga ingin menghancurkan sekelompok orang di Departemen Perang Lapis Baja sebelum Xiao Tianze datang. Jadi pada awalnya, para prajurit dari kedua belah pihak bertempur dalam pertarungan tangan kosong yang paling brutal. Bunuh. Pada saat berikutnya, seorang Master Tao dari Departemen Perang Hiena adalah pembangkit tenaga listrik di puncak tahap menengah, dan pedang panjang di tangannya langsung menembus dada pembangkit tenaga listrik di puncak alam kematian Departemen Perang Lapis Baja. Ni tua, orang-orang kuat dari Departemen Perang Lapis Baja meraung, dan pembangkit tenaga listrik puncak dari Departemen Perang Lapis Baja sudah menjadi orang tua. Meskipun masih ada puncak alam kematian, kekuatan tempurnya telah lama sangat berkurang, ditambah dengan pertempuran selama bertahun-tahun. Luka tersembunyi di tubuhnya juga sangat banyak. Dan tepat ketika kekuatan besar dari Departemen Perang Hiena akan menghancurkan hati Nani Lao dan menghancurkannya sepenuhnya. Nani tersenyum, lalu dia melepaskan semua pertahanan seperti itu. Dia tidak mundur atau mendekat, dan berinisiatif untuk membiarkan orang terkuat di Departemen Perang Hiena mencekik hatinya hingga berkeping-keping. Tetapi dengan cara yang sama, tubuhnya benar-benar melekat pada lawan. Tubuh, boom, ada suara keras, dan Ni tua meledak. Dia meledak di tubuh satu sama lain. Tidak, Presiden Departemen Perang Lapis Baja di bawah, Menkei, akan segera retak, itu tidak benar. Ini tidak terjadi dalam rencana mereka. Mereka hanya menghabiskan sebagian kekuatan lawan, dan menunggu sampai Xiao Tians tiba sebelum menyerang dan membunuh orang-orang kuat dari Departemen Perang Hiena bersama-sama. Tapi sekarang begitu perang dimulai, sebelum Xiao Tians tiba, Ni Lao meledak. Xiao Kai, bagaimana bisa ada orang undead dalam pertempuran? Jangan menganggap penguasa kuil surgawi sebagai ujung tombaknya. Meskipun mereka datang untuk menyerang Departemen Perang Hiena kali ini, Departemen Perang Hiena ini adalah musuh abadi kita. Xiao Kai, ambil Departemen Perang Lapis Baja, domainnya.
Aku akan menyerahkannya padamu. Boom! Orang tua lain dari Departemen Perang Lapis Baja, setelah berbicara dengan Menkai, menarik seorang pria kuat dari puncak alam kematian Departemen Perang Hiena dan mati bersama. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh mereka semua untukku, bunuh mereka. Di mata Menkai, dua garis darah dan air mata mengalir saat ini. Kedua sesepuh yang baru saja meledak semuanya adalah sesepuh. Saya melihatnya tumbuh sejak saya masih kecil. Tapi sekarang mereka semua sudah mati. Pada saat berikutnya, di medan perang di mana Nilau meledak, sosok Master Tao dari Departemen Perang Hiena, yang berada di puncak-puncak Parubaya, muncul. Ya, dia tidak mati. Tetapi bahkan jika dia tidak mati saat ini, luka-lukanya sangat serius, dan napasnya telah merosot ke tahap awal kematian. Aku membunuhmu. Mata Menkai mengalir keluar dengan darah dan air mata, dan dengan raungan, dia bergegas menuju pembangkit tenaga listrik kuno yang terkena ledakan diri orang tua itu. Sosok kuat lawan menyemburkan seteguk darah, tapi dia masih membelah Menkai dengan pedang. Kemudian tepat setelah Menkai terbang terbalik, pembangkit tenaga listrik legendaris dari Departemen Perang Hiena bergegas menuju Menkai segera setelah sosoknya bergerak. Dia ingin membunuh Menkai dulu. Pada saat ini, ketika Presiden Departemen Perang Lapis Baja, Menkai, hendak dibunuh oleh lawan, Panglima Departemen Perang Blackstone tiba-tiba meraung ke langit penguasa kuil surgawi. Boom! Tampaknya langit merespons deru Departemen Perang Blackstone. Saat berikutnya, ada ledakan keras, dan ada seorang pejuang raksasa di langit yang jauh. Badan pesawat mengepul asap dan bahkan nyala api. Itu mengenai arah markas besar Departemen Perang Hiena. Kemudian, di dalam pesawat, sosok Xiao Tians dan rombongannya terangkat ke udara. Xiao Tians, Kaisar Hitam, Xing Lao, Dark, bertarung, membunuh, memusnahkan, dan orang-orang kuat lainnya, tanpa ragu-ragu, bergabung dan bergegas menuju orang-orang kuat lainnya dari Departemen Perang Hiena yang terpukul keras. Bab 378. Penguasa Kuil Surga, sosok kuat lainnya dari Departemen Perang Hiena, yang diseret oleh Departemen Perang Armor yang kuat, berteriak dengan marah. Aku hanya ingin bergegas menuju Xiao Tians dengan putus asa. Tapi itu tidak berhasil. Orang kuat di tahap awal pertempuran di seberangnya harus menahannya bahkan jika dia terluka parah. Tanpa kecelakaan apapun, pembangkit tenaga listrik Parubaya dari Departemen Perang Hiena, yang terluka parah, diledakkan dan dibunuh di tempat oleh Xiao Tians, Kaisar Hitam, dan lainnya. Dengan tangan besar dengan wajah dingin, Xiao Tians memadatkan semua energi dari tubuh lawan menjadi Dao Guo yang berdarah, dan kemudian membagi Dao Guo menjadi 5, dan dengan paksa memasuki tubuh Xing Lao, gelap, berkelahi, membunuh, dan memusnahkan. 5 orang. Ayo, wajah Xiao Tians sangat dingin, dia menahan keterkejutan di hatinya, menangis pelan, dan kemudian membawa semua orang ke pusat kekuatan alam kematian tingkat Tao lainnya di Departemen Perang Hiena. Bersama dengan pembangkit tenaga listrik Deatrilem dari Departemen Perang Blackstone, mereka mengepung dan membunuh satu sama lain. Gaya permainannya masih sama seperti sebelumnya, pertama bunuh lawan, lalu serang dan bunuh seperti bola salju. Tapi kali ini, sesuatu yang sangat mengejutkan Xiao Tians sekali lagi terjadi. Karena saat berikutnya, saat itulah dia bergegas bersama Kaisar Hitam dan yang lainnya. Pembangkit tenaga puncak yang terkepung dari wilayah kematian Departemen Perang Hiena, dengan tatapan tajam di matanya, meledak tanpa ragu-ragu. Wajah Xiao Tians berubah, dan dia buru-buru memasang penghalang di depan semua orang untuk memblokir kekuatan ledakan diri lawan. Wajah Xiao Tians menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, dengan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Ayo, Xiao Tians terus minum dengan dingin. Baru saja, ledakan diri lawan diblokir olehnya. Kaisar Hitam dan Xing Lao tidak banyak rusak. Selain itu, energi dari ledakan diri lawan juga diringkas menjadi Dao Guo oleh Xiao Tians dan masuk ke tubuh Xing Lao dan lainnya. Tapi kemudian adegan yang sama terjadi lagi, tepat ketika Kaisar Hitam Xiao Tianze memimpin orang-orang dan bergegas ke pembangkit tenaga listrik Departemen Perang Hiena berikutnya, lawannya meledak lagi. Hanya saja kali ini self-detonation lawan dihalangi oleh Kaisar Hitam. Dan harga ini adalah bayangan baju besi Kaisar yang muncul di luar tubuh Kaisar Hitam, yang diledakkan hingga setengahnya. Kaisar Hitam juga mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, wajahnya pucat. Tapi dia tidak berbicara, dan tepat ketika Xiao Tians dan Kaisar Hitam hendak terus menyerang dan membunuh Departemen Perang Hiena, pembangkit tenaga listrik alam kematian tingkat Tao terakhir. Pembangkit tenaga listrik tingkat Tao dari Departemen Perang Blackstone berteriak, orang tua itu membuka jalan bagi penguasa kuil. Saya harap Lord of the Hall membantai Departemen Perang Hiena. Boom! Satu-satunya dua pembangkit tenaga listrik Deatrilem tingkat Tao di Departemen Perang Blackstone langsung meledak pada saat ini.
Orang kuat di alam kematian yang secara paksa menarik Departemen Perang Hiena mati bersama. Xiao Tians tidak bergerak, dan Kaisar Hitam bergegas ke tempat ledakan dan memadatkan dua Dao Guo. Kemudian satu menembus ke dalam tubuh Panglima Departemen Perang Blackstone, dan yang lainnya dibagi menjadi beberapa kelompok lagi, melahap Xing Lao dan lainnya. Pada saat ini, seluruh medan perang benar-benar sunyi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pembangkit tenaga listrik tingkat Tao dari Departemen Perang Hiena, kekuatan tertinggi di domain tersebut, langsung jatuh ke 5. Dan hanya ada satu yang tersisa, dan itu juga merupakan puncak dari level Master Tao terkuat, dan samar-samar akan menerobos ke level Master Tao akhir. Namun, sekarang di medan perang ini, sunyi, apakah itu pertempuran kekuatan tingkat atas dari 3 partai, atau pertempuran legiun teratas, kekuatan tingkat kaisar, dan kekuatan tingkat kaisar di bawahnya, mereka semua tenang. Pat, pat, pat. Di langit, darah mati dari beberapa kekuatan setingkat Tao jatuh setetes demi setetes, dan seluruh langit di atas markas besar Departemen Perang Hiena menghujani darah saat ini. Dari perang antara 3 pihak hingga saat ini, 5 kekuatan tingkat Tao dari Departemen Perang Hiena telah jatuh, 1 di tengah habitat dan 4 di alam mati. Di sisi Departemen Perang Blackstone dari Departemen Perang Lapis Baja, 3 patung penuh juga terbunuh berturut-turut, dan setengah dari pasukan teratas tewas dalam pertempuran. Sebanyak 8 pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao jatuh hanya dalam 1 menit. Dan di sisi Departemen Perang Hiena, hanya ada 1 yang tersisa saat ini. Oh, hahaha, hahaha, Kuil Tenjin Tuhan, kamu sangat baik, terima kasih padamu, aku Hiena melawan sebagian hilang ya. Jika demikian, yang tua bahkan jika sudah mati, tetapi juga ingin bekerja sama Anda mati. Bunuh. Pada saat ini, Departemen Perang Hiena, yang telah menderita beberapa luka, tetapi kekuatan tempurnya masih pada puncaknya, pembangkit tenaga listrik di puncak habitat di tahap menengah, langsung membakar semua yang ada di tubuhnya, di pertukaran untuk habitat tingkat Tao berumur pendek di tahap akhir kekuatan tempur, langsung menuju Xiao Tians dan partainya, masa lalu. Kalian mundur. Xiao Tians melihat iblis kuat yang benar-benar gila dan membakar segalanya tentang dirinya. Setelah bergegas menuju sisi ini, dia memerintahkan Xing Lao, Dark, bertarung, membunuh, dan memusnahkan sekelompok orang untuk mundur. Kemudian Xiao Tians dan Kaisar Hitam, serta kekuatan tempur habitat dari Departemen Perang Hiena, ditambah 2 kekuatan alam kematian Hiena dan Departemen Perang Blackstone yang terluka parah, bersama-sama mereka mengepung dan membunuh pembangkit tenaga listrik habitat dari Departemen Perang Hiena yang gila. Hasilnya, secara alami, tidak ada ketegangan. 3 kekuatan tempur habitat tingkat Lord Tao, 2 kekuatan tempur alam kematian, mengepung dan membunuh 1 untuk melihat apakah kekuatan tempur mencapai tahap akhir pembangkit tenaga listrik habitat, tidak muncul secara tak terduga. Tetapi dalam pertempuran terakhir ini, itu sangat sulit dan sangat sulit. Setelah lebih dari 1 menit pertempuran, pembangkit tenaga listrik tingkat Tao dari Departemen Perang Hiena dibunuh oleh Xiao Tians dan semua orang bergabung. Dan pihak lain juga meledak di menit-menit terakhir. Xiao Tians, Kaisar Hitam, dan orang-orang kuat dari Departemen Perang Lapis Baja dan Departemen Perang Blackstone semuanya kehilangan hampir separuh napas mereka, dan wajah mereka paling putih. Nafas dalam tubuh bergolak. Uff, Xiao Tians tidak menahan diri pada akhirnya, dan seteguk darah tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat ini, hanya 3 pembangkit tenaga listrik tingkat Tao yang tersisa di 2 pasukan besar Blackstone Lapis Baja juga terluka parah, dan napas mereka turun drastis. 3 detik kemudian, Dao Guo multi-level terakhir dipadatkan. Xiao Tians sekali lagi membagikannya kepada Xing Lao, dan menelannya bersama Qian dan yang lainnya. Pembangkit tenaga listrik alam kematian kuil surga, kekuatan tempurnya telah dihancurkan, dan dia ingin Xing Lao dan yang lainnya menerobos dengan cepat. Pertempuran di langit telah berakhir pada saat ini, tetapi pertempuran di darat masih belum berakhir. Para prajurit dari Departemen Perang Hiena juga sangat galak. Sekalipun kekuatan tertinggi beberapa partai habis, mereka tetap berpegang teguh pada markas besar Departemen Perang dan Pesta Olahraga Nasional. Satu demi satu, Xing Lao, yang telah menelan beberapa Dao Guo, serta Dark, Fighting, Killing, dan Exterminating, serta Kaisar kelas 1 Surgawi yang datang dari kejauhan mengenakan baju besi berat dan memegang pedang berat di tangan mereka. Juga bergegas dan mulai membayar perang Hiena kantor pusat departemen. Kekuatan terakhir, kekuatan tingkat kaisar, tingkat raja, dan dewa perang bertempur bersama dalam huru-hara sengit di bawah. Pertempuran di darat berlanjut lagi, atau baru saja dimulai. Tapi semua orang di dataran tinggi terdiam, dan semua 6 kekuatan tingkat Tao di Departemen Perang Hiena telah musnah. Hasilnya adalah kuil para dewa dan baju besinya, dan orang-orang kuat dari Departemen Perang Blackstone terpukul keras. Pada saat yang sama,
pada saat pembangkit tenaga listrik terakhir dari Departemen Perang Hiena meledak, Departemen Perang Elang Besi, yang datang ke sini dari wilayah Departemen Perang Lapis Baja, dan kekuatan tingkat Tao dari Departemen Perang Ular Perak. Wajah mereka berubah drastis. Mereka telah merasakan ratapan dari pertandingan nasional Departemen Perang Hiena, dan mereka juga merasakan nafas dari pusat kekuatan tingkat Tao Departemen Perang Hiena, yang semuanya telah jatuh. Mati, hanya dalam beberapa menit, semua mati, semua mati. Kekuatan Tao dari Departemen Perang Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak tampak sangat suram. Dengan cara yang sama, seolah-olah menanggapi mereka, para prajurit biasa dan orang-orang dari Departemen Perang Lapis Baja yang telah berencana untuk menembak dan menghentikan mereka dalam perjalanan ke depan mundur pada saat ini. Pada saat ini, tidak ada yang mengacaukan mereka lagi, dan tidak ada yang menghentikan mereka lagi. Tetapi orang-orang kuat dari Departemen Perang Ular Perak dan Departemen Perang Elang Besi tidak bermaksud untuk bahagia. Sama seperti orang-orang kuat dari Departemen Perang Ular Perak dan Elang Besi, mereka memiliki mentalitas yang sama, serta orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa yang sedang melaju ke Departemen Perang Hiena saat ini. Hal yang sama berlaku untuk mereka. Penatua Sengshan dari Departemen Perang Xiongxi langsung menghancurkan peralatan komunikasi di depannya hingga berkeping-keping, dan tubuhnya penuh dengan momentum yang menakutkan. Ribuan perhitungan, mereka masih satu langkah terlambat, sudah larut. Penatua Sengshan dari Departemen Perang Singa di pesawat sangat marah. Pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang Hiena sudah mati, jadi ketika mereka tiba, semua orang di kuil surga sudah kehabisan. Tetapi saat berikutnya, sesepuh gunung suci lainnya di pesawat menyala di depannya, mengangkat kepalanya ke sesepuh gunung suci yang marah dan berkata, "Tidak, ini belum berakhir." Terus ngebut, "Ayo cepat." Penatua Sengshan dari Departemen Perang Singa, yang sebelumnya sangat marah, melirik penatua yang baru saja berbicara dengan curiga. "Hehe, kuil Tiantian, Xiao Tians, mereka tidak bisa pergi." Penatua Gunung Suci yang telah berbicara sebelumnya mencibir dan menyerahkan ponselnya kepada semua orang, membiarkan mereka melihat informasi di atas. Pada saat yang sama, di atas markas besar Departemen Perang Hiena, Xiao Tians bergabung dengan Departemen Perang Lapis Baja dan Departemen Perang Blackstone untuk membantai sekelompok pembangkit tenaga listrik utama Departemen Perang Hiena, bersiap untuk mengungsi dan menyembuhkan luka mereka. Tiba-tiba wajah Xiao Tians dan Heidi tiba-tiba berubah drastis. Ini tidak mungkin. Mereka, kapan mereka datang? Satu-satunya negara adidaya tingkat Tao di Departemen Perang Lapis Baja, pada saat ini, hatinya bergetar gemetar, dan matanya penuh kengerian. Karena pada saat ini, di tepi alun-alun markas besar Departemen Perang Hiena mereka bertarung dengan Kaisar Hitam Xiao Tians. Satu demi satu, aura tingkat Master Taois yang tirani membumbung tinggi ke langit. Pada saat berikutnya, di tepi Departemen Perang Hiena, satu pembangkit tenaga listrik tingkat Tao demi satu naik ke udara, 11 penuh. Ada 4 pembangkit tenaga listrik habitat tingkat Tao, termasuk 2 di tahap akhir habitat. Ada juga sebanyak 7 orang kuat di alam kematian, 3 di antaranya adalah puncak dari alam kematian. Dan, selain itu, pihak lain sedang berada di masa jayanya. Mereka telah bersembunyi sebelumnya, bahkan jika orang-orang kuat dari Departemen Perang Hiena terbunuh, mereka tidak pernah muncul. Sampai sekarang, pembangkit tenaga puncak tingkat menengah tingkat Tao terakhir dari Departemen Perang Hiena meledak. Setelah Xiao Tians, Kaisar Hitam, dan sekelompok orang terluka parah, mereka memilih untuk muncul. Pada saat ini, mata Xiao Tians suram seperti air, dan dia diperhitungkan. Ini adalah Departemen Perang Serigala Besi dan Departemen Perang Ikan Terbang. Kaisar Hitam juga berkata dengan wajah dingin, mengepalkan palu godam di tangannya dengan erat. Selalu siap untuk bertarung. Ya, 11 pembangkit tenaga listrik tingkat Tao yang telah muncul pada saat ini dalam keadaan mempertahankan negara tertinggi semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf dari Departemen Perang Serigala Besi dan Departemen Perang Ikan Terbang yang diserang dan dibunuh oleh Tetua Agung dan partainya. Pesta sebelum pertandingan nasional. Ketika Great Elder dan partainya menyerang Wanli, Departemen Perang Serigala Besi, dan Departemen Perang Ikan Terbang dihancurkan, orang-orang kuat ini tidak bereaksi, dan mereka tidak punya waktu untuk berkumpul. Oleh karena itu, Tetua Agung dan rombongannya berhasil melakukan penyerbuan hari itu. Tetapi ini tidak berarti bahwa tidak ada kekuatan Tao teratas di Departemen Perang Serigala Besi dan Departemen Perang Ikan Terbang. Pikirkan juga, dengan Departemen Perang yang besar, bagaimana mungkin tidak ada pembangkit tenaga listrik setingkat Tao di domain tersebut. Pada saat ini, Qiji berada jauh dari tingkat Master Tao dan orang tua tingkat lanjut dari Departemen Perang Serigala Besi Xiao Tians, dan berkata dengan dingin, "Oh, Tuan Xiao, kamu tidak bisa pergi lagi. Sebenarnya, kami bersembunyi di sini untuk menunggu Qin Wu, tapi kami tidak menyangka kamu datang lebih dulu."
Karena kamu di sini, tidak apa-apa. Lalu bunuh kamu dulu, lalu bunuh Qin Wu. Master Tao di masa kejayaan Departemen Perang Serigala Besi, lelaki tua di akhir periode, semakin banyak membunuh. Demikian pula, pada saat ini, Xiao Tians, Kaisar Hitam, dan orang-orang kuat dari Departemen Perang Blackstone Lapis Baja semuanya disegel oleh orang-orang kuat dari Departemen Perang Serigala Besi dan Departemen Perang Ikan Terbang. Bersambung.